Hai, perkenalkan saya Francisca, saya mahasiswa PPAK Trisakti Angkatan 47. Baik, pada kesempatan ini saya akan membuat video terkait dengan resiko dari valuta asing. Nah, pernah nggak sih teman-teman itu bertanya-tanya mengapa sebuah perusahaan labanya bisa turun padahal penjualannya meningkat? Salah satu jawabannya karena adanya resiko dari valuta asing. Di era globalisasi ini, banyak perusahaan yang tidak bertransaksi dalam rupiah, tetapi dalam mata uang lain, seperti dolar, euro, atau yen, dan banyak mata uang yang lainnya. Nah, perubahan nilai tukar ini sangat berdampak sekali bagi kinerja keuangan. Kalau dilihat dari pengertiannya, resiko valuta asing adalah resiko kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang dalam transaksi internasional. Nah, resiko ini muncul ketika perusahaan melakukan ekspor, impor, memiliki uang atau piutang dalam mata uang lain atau asing, dan memiliki investasi di luar negeri. Fluktuasi kurs dapat mengubah nilai kas, laba, bahkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Beberapa jenis dari resiko valuta asing, salah satunya adalah resiko transaction exposure. Ini adalah resiko yang timbul dari transaksi yang sudah terjadi yang belum diselesaikan. Contohnya, perusahaan Indonesia akan membayar 1 USD juta 3 bulan ke depan. Jika rupiah melemah sebelum pembayaran, biaya dalam rupiah akan meningkat. Yang kedua adalah translation exposure, yakni di mana resiko ini muncul saat laporan keuangan anak perusahaan luar negeri dikonsolidasikan ke laporan induk. Meskipun tidak ada arus kas nyata, perubahan kurs dapat membuat nilai aset, liability, dan laba tampak naik atau turun secara signifikan. Ketiga, economic exposure, di mana resiko ini adalah resiko jangka panjang yang mempengaruhi daya saing perusahaan. Jika mata uang domestik menguat, produk ekspor akan lebih mahal di pasar global dan perusahaan bisa kehilangan pangsa pasar. Ternyata, resiko dari valuta asing tidak hanya berdampak pada angka akuntansi, tetapi juga kepada keputusan-keputusan strategis perusahaan. Dampaknya, yang pertama, laba menjadi tidak stabil, arus kas sulit diprediksi, biaya impor meningkat, dan nilai perusahaan bisa menurun. Tanpa pengelolaan yang baik, resiko ini dapat mengganggu keberlangsungan usaha. Gimana sih cara mengelola resiko valuta asing ini? Nah, perusahaan dapat mengelola resiko dari valuta asing salah satunya dengan hedging, mencocokkan penerimaan dan pembayaran dalam mata uang yang sama. Yang kedua, menggunakan contract forward untuk mengunci arus kas di masa depan atau mengunci kurs di masa depan. Yang ketiga, opsi dari valuta asing untuk melindungi resiko dengan fleksibilitas yang lebih tinggi. Yang keempat, diversifikasi pasar dan sumber pendapatan. Tujuannya bukan untuk menghilangkan resiko sepenuhnya, tapi mengendalikan ketidakpastian. Nah, kesimpulannya, resiko valuta asing adalah resiko yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis global. Dengan pemahaman yang tepat, strategi pengelolaan keuangan yang baik, perusahaan dapat melindungi kinerja keuangan dan mengambil keputusan internasional secara lebih terstruktur dan juga lebih strategis. Sekian materinya, bye, sampai jumpa.